Intimate lecture to the class. Hindi pa ako handa mag-commit sa'yo. Mag-usap tayo, please. Penak deh sareng ngadongeng film. Siapkan cemilan di meja kalian ya. Gimana subscribe-nya nih, belum naik-naik juga. Bantu dong dengan like dan subscribe-nya, biar Mimin semakin semangat ya dalam kontennya. Sinong Fonzie? Masih di negara Filipina ya guys. Kita bercerita di filmnya. Sekarang ngedongeng film akan mendongengkan alur cerita film yang berjudul Fall Guy. Film ini masih terbilang baru nih di tahun 2023. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Tapi nontonnya jangan di skip-skip ya, biar paham jalur cerita filmnya. Hindi, busy sila. Film pun dimulai. Kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Julius. Ia anak dari BABU Babu yang bekerja di keluarga Charmaine. Julius selalu berpenampilan parlente dengan menggunakan bajunya si Ponji, anak dari ibu Charmaine yang seusia dirinya. Tak jarang ia selalu dimarahi oleh ibunya karena selalu menggunakan baju anak majikannya itu, karena takut baju yang dipakainya rusak oleh Julius. Ng pag-aaral. At nang mabigyan mo ang sarili mo ng magandang buhay. Tibalah Julius di kampus, dan ia pun bertemu dengan Lauren. Gadis itu ternyata pacarnya si Julius. Saat di kelas, mereka berdua ditegur sama dosennya karena tidak sopan bermesraan di kelas, apalagi saat ada dosen mengajar. Sehabis mata kuliah, mereka memutuskan untuk makan bersama. Lalu mereka bertemu dengan Marina. Marina sendiri masih saudaranya si Julius. Karena gengsi, Julius mengatakan kalau Marina ini babu di rumahnya itu. Karena ia merasa gengsi di depan pacarnya. Di kasi yan sanay sa hirap eh. Mereka pun makan di restoran. Tak lama berselang, datanglah si Ponji beserta Pam pacarnya dari Ponji dan kedua temannya itu. Ponji pun langsung memanggil Julius dan ia menyebutnya Pak di depan Lauren. Ponji sengaja ingin menjatuhkan martabatnya Julius di depan ceweknya itu. Kalau Julius hanyalah seorang anak pembantu. Saat itu ia terlibat keributan dengan Pam dan ia menuduh kalau Ponji telah selingkuh darinya. Karena kesal, Pam pun meninggalkan Ponji dan temannya. Screw you. Ponji pun kembali menyuruh si Julius untuk mengambil makanannya. Melihat itu, Lauren pun baru paham. Ternyata ia anak dari pembantu. Saat berada di taksi, Lauren tampak kesal karena ia telah dibohongi oleh Julius. Ketika Lauren berada di depan rumahnya, ia meminta putus dari Julius. Ternyata si Lauren termasuk cewek matre karena ia tidak ingin mempunyai pacar dari anak pembantu. Pada malam harinya, Julius mencoba menelpon si Lauren. Sedihnya, nomor handphonenya dan WhatsApp-nya Julius sudah diblok oleh si Lauren. Keesokan harinya, Julius menemui Ponji dan ia menceritakan kalau ia telah putus dari ceweknya. Hari itu, Ponji meminta Julius untuk memata-matai Pam saat di kampusnya. Dan ia diberi upah untuk tugasnya itu. Di kampus, Pam terlihat dengan pria yang bernama Ricky. Dan Julius pun berhasil mengambil foto. Dan ia pun mengirimkan fotonya lewat WhatsApp kepada si Ponji. Ponji yang saat itu lagi bersama temannya tak terima kalau Pam selingkuh dengan Ricky. Mereka semua langsung menemui Pam yang sedang bersama Ricky. Terjadilah keributan di tempat itu, dan Julius berhasil ditangkap, sementara si Ponji dan temannya berhasil melarikan diri. Ketika Julius di penjara, Marina dan seorang pengacara suruhan ayahnya datang, dan mereka membebaskan Julius dari perkara keributan. Kayo ba yung pinadala ni Sir Fonzie? Sinong Fonzie? Oscar pun menghajar habis-habisan si Julius, karena ia anak yang susah diatur dan selalu bikin ulah.
Sang ibu mengobati luka Julius dan ia pun mengatakan kalau keponakan ibu Carmen yang bernama Miguel akan datang ke Manila untuk liburan. Lourdes pun menasehati Julius untuk menjauhi Ponji karena Ponji membawa buruk atas Julius dan ia meminta Julius untuk tidak memakai fasilitas di rumah juragannya itu dan membuat ibunya malu. Tibalah Miguel dan Jenny di Manila. Miguel pun menanyakan keberadaan bibi Carmen, ibunya Ponji. Mereka memutuskan bersantai di pinggir kolam sembari menunggu minuman temulawaknya yang dibelikan oleh Julius. Sir, dimakan ko lang kasi yung... Mereka pun duduk di satu meja dan cheese untuk penyambutan Miguel dan Jenny di kota Manila. Pada malam harinya, mereka mengunjungi temannya yang bernama Kyle. Yang saat itu, Kyle lagi mengadakan party di sebuah resort. Julius pun memperkenalkan mereka pada Kyle. Di party tersebut ada gadis yang bernama Dana. Dana pun merupakan temannya SMA-nya si Kyle. Dan Dana menyambut kedatangan Julius dan kawannya dengan baik. Come on, let's enjoy. Thank you, Mereka semua duduk satu meja. Dana pun menjadi bartender di meja tersebut. Not my type. Tibalah Julius mendapatkan giliran. Dengan beberapa gelas saja, ia bisa oleng. Dan Julius memutuskan untuk pergi ke toilet. Sekedar bertapa menahan rasa mualnya. Ternyata Dana lebih menyukai Julius dan ia mengikutinya. Ya ampun, benar saja, si Julius jackpot di toilet. Dan Dana mengajaknya untuk ke kamar bermain lato-lato bersamanya. Walang tao. Sementara itu, terlihat Jenny yang terduduk di kursi tak berdaya. Mereka bertiga, Ponji, Miguel, dan Kyle, memiliki niat yang jahat kepada si Jenny. Dan mereka menggotong Jenny masuk ke kamar. Tara. Bisa nyo. Sungguh tega, Jenny dipaksa bermain lato-lato dengan 3 orang pria sekaligus. Akhirnya si Jenny pun harus pindah alam. Tak lama kemudian mereka bertiga pun panik mengetahui si Jenny yang sudah tiada. Mereka semua pun mencari si Julius karena mereka tidak melihat Julius. Melihat Julius tak berdaya, mereka mempunyai rencana busuk pada Julius. Julius dibawa ke kamar Jenny dan seolah-olah si Julius yang telah membunuh Jenny. Lantas mereka pun bertiga meninggalkan Julius dan Jenny di satu ruangan. Esok harinya, Julius baru tersadar dan ia pun kaget ada wanita di sampingnya dalam keadaan yang sudah kaku. Ia pun segera meminta bantuan kepada pegawai resort. Julius pun membawa Jenny ke rumah sakit. Namun sayang, Jenny harus pindah alam, tidak bisa diselamatkan. Ketika itu, Julius menghubungi Ponji tetapi handphonenya tidak aktif. Julius pun panik di kala itu. Dan perawat pun meminta keterangan terkait hubungan Julius dengan gadis yang dibawanya itu. Akhirnya Julius memutuskan untuk pergi dari rumah sakit dengan keadaan bingung. Suatu malam datanglah polisi dan mereka pun menanyakan keberadaan Ibu Lourdes yang merupakan ibu dari Julius. Polisi itu pun bertemu dengan ibunya Julius dan polisi mengatakan kalau Julius diminta datang ke kantor polisi. Pihak polisi ingin menginterogasi si Julius tentang seorang gadis Jenny yang dibawanya ke rumah sakit dalam keadaan almarhum. Julius yang ada di tempat itu pun hanya bisa bersembunyi dari pencarian polisi. Polisi juga mendatangi kediaman Oscar untuk mencari Julius. Saat itu Julius masih bisa bersembunyi dari kejaran polisi. Julius, bakit may biglang pumuntang pulis sa tatay mo? Ketika itu Monet yang masih kerabatnya Oscar mengatakan mengapa polisi mencari Oscar dan mereka pun menanyakan orang yang bernama Julius. Sebenarnya apa yang terjadi? Julius, nandito ang nanay. Kemudian orang tua Julius datang ke tempat itu. Dan Julius pun mengatakan
kalau dirinya tidak bersalah dan ia hanya dijadikan kambing hitam oleh si Ponji dan temannya. Oscar pun menyarankan agar Julius menyerahkan diri kepada polisi. Namun, Lourdes menolak anaknya menyerahkan diri kepada polisi karena ia yakin kalau Julius akan masuk penjara. Di tempat yang berbeda, Charmaine dan pengacaranya menemui mereka bertiga. Pengacara itu ingin tahu kebenarannya apa yang terjadi pada mereka. Akhirnya mereka bertiga pun mengakui di depan orang tuanya Ponji dan pengacaranya kalau merekalah yang membuat Jenny berpindah alam. Diketahui kalau ibunya Ponji yang bernama Charmaine ia seorang anggota dewan di kota tersebut. Charmaine memutuskan seseorang untuk menyogok polisi dan dokter forensik dalam menangani kasus kematiannya si Jenny. Tidak hanya polisi dan dokter forensik saja yang mereka suap. Saksi-saksi pegawai resort pun mereka suap agar ia tutup mata dan tutup telinga atas kematian Jenny di resort tersebut. Dana juga mendapatkan tekanan dari Kyle agar ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya yang terjadi. Dan ia pun mengancam kalau di balik kasus ini ada orang yang berkuasa. Para tuluyang hindi ka maperwisyo, huwag ka na lang magsabi. Dokter forensik pun menghadap polisi dengan hasil lab yang sudah dirubah. Dengan hasilnya itu, dokter itu juga menerima uang dari polisi berupa uang suap dari ibu Charmaine. Medyo nagdagdag ako ng kaunti para siguraduhin mo lang walang makakaalam nito kahit kailan. Yes po, sir. Mereka bertiga didampingi oleh seorang pengacara menghadap tim penyelidik. Namun, mereka semua mengarang cerita dan seolah-olah mereka tidak melakukan pembunuhan tersebut. As far as I can remember po, I left na mga almost 3 a.m. Failure pa lang ang pinadala ni Miss Limpin, but rest assured that we will Suatu hari, Oscar mendatangi rumah pegawai resort, berharap orang itu akan membantu anaknya bebas dari tuduhan. Namun apa daya, pegawai resort tersebut telah mendapat upeti dari ibu Ponji. Oscar pun sangat kecewa karena orang itu tidak bisa diajak kompromi untuk bisa melepaskan anaknya itu. Saat yang bersamaan, Charmaine memanggil Lourdes dan ia pun menyuap ibunya Julius agar ia mau mengatakan di mana keberadaan anaknya itu. Namun Lourdes tidak akan mengatakan karena ia yakin kalau Julius tidak bersalah. Suatu hari ibunya Jenny yang bernama Beth mengadakan konferensi pers bersama polisi. Mereka pun mengatakan kalau tersangka pembunuhan Jenny seorang pria yang bernama Julius Sunpai. Dan barang siapa yang menemukan Julius harap menghubungi kepolisian. Akhirnya, saat Julius akan melarikan keluar kota, ia keburu tertangkap oleh polisi. Dan Julius pun mendapatkan tekanan untuk mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuh Jenny. Karena sudah tidak kuat menahan sakitnya itu, akhirnya Julius mengakui kalau dirinya lah sebagai pelaku utama dalam kasus meninggoinya si Jenny. Saat berada di dalam sel, ia pun berpura-pura akan bunuh diri. Saat berada di luar, ia pun berhasil melarikan diri, meski ia harus membunuh polisi dan membawa pistolnya. Julius pun mendatangi Ponji dan kawan-kawannya itu. Saat itu sedang berada di tempat biliar. Mereka bertiga sangat kaget melihat kehadiran Julius di tempat biliar. Dengan rasa bengisnya, Julius menghabisi mereka bertiga. Setelah membantai mereka semua, Julius pun pergi dari tempat itu. Julius pun menjadi buronan polisi. Dan dengan terpaksanya, film juga harus berakhir. Bye-bye.